Pernahkah kamu merasa ada yang berubah dari pasanganmu, tapi kamu tak bisa menjelaskan dengan pasti? Apa itu? Mungkin dia sudah pernah ketahuan selingkuh sebelumnya, dan saat itu dia minta maaf, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tapi seiring waktu, kamu mulai merasa ada hal-hal kecil yang membuat hatimu kembali curiga. Bukan karena kamu tidak memaafkan, tapi karena kamu mencintai dirimu sendiri dan tidak ingin dibohongi lagi. Selingkuh itu bukan hanya soal fisik, tapi soal niat, sikap, dan kebiasaan yang diam-diam bisa kembali muncul. Dan kalau pasanganmu pernah selingkuh sekali, kamu berhak waspada kalau dia masih melanjutkannya diam-diam. Video ini dibuat bukan untuk membuatmu curiga berlebihan, tapi untuk membantumu mengenali tanda-tanda secara realistis dan dewasa, agar kamu bisa mengambil keputusan yang bijak dan melindungi hatimu. Sekarang, mari kita bahas. Tanda pertama. Tanda 1. Dia jadi sangat menjaga privasinya, bahkan melebihi sebelumnya. Dulu, sebelum ketahuan selingkuh, mungkin dia sudah mulai menyembunyikan ponselnya, mengganti password, atau selalu terlihat gugup saat kamu dekot-dekot saat dia bermain HP. Setelah ketahuan dan berjanji berubah, seharusnya dia menjadi lebih terbuka sebagai bentuk permintaan maaf dan niat memperbaiki hubungan. Tapi kalau justru dia makin tertutup, makin protektif terhadap privasinya, bahkan lebih ekstrem dari sebelumnya, itu tanda besar ada yang disembunyikan lagi. Misalnya, dia langsung mematikan layar ponsel ketika kamu lewat, atau dia membawa ponsel ke kamar mandi dan tidak pernah meninggalkannya tanpa pengawasan. Mungkin dia berdalih soal privasi atau tidak ingin diperiksa-periksa, padahal sebelumnya kamu tidak pernah terlalu mencampuri. Sikap terlalu protektif itu bukan sekadar ingin ruang pribadi, tapi bisa menjadi benteng dari sebuah kebohongan. Dan yang menyakitkan, kadang pasangan yang seperti ini tahu betul bahwa kamu sudah memberi kesempatan kedua. Justru itu yang mereka manfaatkan, karena mereka berpikir kamu akan terus percaya apapun yang terjadi. Hati-hati, karena ketertutupan yang berlebihan bisa jadi cara halus menyembunyikan hubungan gelap yang masih berjalan. Tanda 2. Dia mulai emosional dan defensif saat kamu bertanya hal sederhana. Orang yang tidak menyembunyikan apapun akan menjawab pertanyaan dengan tenang. Tapi jika pasanganmu mulai mudah tersinggung, marah, atau membalikkan pertanyaan saat kamu hanya menanyakan sesuatu yang sederhana, itu perlu kamu waspadai. Misalnya, kamu hanya bertanya, "Kamu tadi kemana?" Atau "Siapa yang telepon tadi?" Bukannya menjawab dengan biasa saja, dia justru langsung tersulut emosi. Dia bisa saja berkata, "Kamu curigaan terus sih?" Atau malah menuduh kamu yang posesif dan tidak percaya lagi. Padahal, kamu bertanya bukan untuk menginterogasi, tapi karena ingin tahu dan peduli. Tapi karena dia menyembunyikan sesuatu, pertanyaan-pertanyaan ringan dari kamu terasa seperti ancaman baginya. Orang yang menyembunyikan selingkuh akan merasa seolah kamu sedang mengorek kebenaran. Padahal, kamu belum tentu curiga. Perasaan bersalah yang dia pendam membuatnya menjadi defensif, karena dia tidak mau dicurigai, walau sebenarnya dia memang sedang tidak jujur. Dan kadang, untuk mengalihkan, dia bisa membuat drama baru membuatmu merasa bersalah hanya karena bertanya. Ini adalah manipulasi halus yang sering terjadi dalam hubungan, di mana kejujuran mulai hilang. Jadi, jika kamu merasa pertanyaan-pertanyaan sederhana selalu dibalas dengan emosi atau tuduhan balik, jangan abaikan perasaanmu. Itu bisa jadi tanda bahwa ada sesuatu yang sedang ditutup-tutupi, dan mungkin itu adalah hubungan gelap yang belum benar-benar usai. Tanda 3. Perubahan jadwal dan aktivitas yang tidak konsisten. Seseorang yang pernah selingkuh dan berjanji berubah seharusnya lebih menjaga kepercayaan. Tapi kalau justru setelah ketahuan, dia mulai sering keluar tanpa alasan yang jelas, sering mendadak ada acara kerja, atau sering bilang lagi capek, padahal tidak banyak aktivitas yang terlihat, maka kamu perlu mulai peka. Selingkuh butuh waktu, dan waktu itu biasanya mereka ciptakan sendiri dengan alasan-alasan yang masuk akal di telingamu. Contohnya, dia tiba-tiba pulang lebih malam dari biasanya, dan saat kamu tanya, dia hanya menjawab singkat, "Tadi ketemu teman lama,"
atau lembur tadi. Tapi ketika kamu coba tanya lebih detail, dia bingung menjawab, atau malah terlihat seolah lupa detail kejadian. Orang yang jujur biasanya bercerita dengan mengalir, bahkan tanpa kamu minta. Tapi orang yang sedang menyembunyikan sesuatu akan bicara terburu-buru, terkesan ingin segera mengganti topik. Perubahan jadwal yang tidak konsisten juga sering disertai dengan perubahan kebiasaan lain, seperti tiba-tiba sering mandi malam, lebih rajin merawat diri, atau lebih sering memegang ponsel dan tersenyum sendiri. Kadang kamu ingin percaya bahwa semua itu bukan karena orang ketiga, tapi hati kecilmu berkata lain. Dan benar saja, kebanyakan dari mereka yang selingkuh diam-diam selalu memulai dengan mengubah jadwal mereka. Mereka menciptakan waktu-waktu palsu demi bisa menjalani dua dunia. Padahal, kamu sudah mencoba jadi versi terbaik dari dirimu, bahkan setelah luka karena dia pernah selingkuh. Tapi entah kenapa, kamu merasa dia tidak melihat itu lagi. Perasaan selalu kurang ini sering muncul saat pasangan kita masih memikirkan atau bahkan masih berhubungan dengan selingkuhannya. Karena di dalam hati, dia masih membandingkan, dia masih punya bayangan tentang orang lain yang secara tidak adil dijadikan standar untuk mengukur kamu. Dan yang paling menyakitkan, dia tidak menyadari bahwa kamu masih bertahan, masih mencoba percaya lagi, walau hatimu sudah pernah patah karena dia. Kalau kamu mulai sering merasa direndahkan, dibanding-bandingkan, dan tidak lagi diapresiasi, bisa jadi dia sudah mulai membandingkanmu dengan orang yang diam-diam masih mengisi ruang hatinya. Dan ini adalah bentuk pengkhianatan yang pelan, tapi menyakitkan karena kamu dilukai tanpa disadari, dijadikan korban luka lama yang seharusnya sudah selesai. Tanda 6. Tiba-tiba terlalu baik, tapi terasa aneh dan tidak tulus. Selingkuh itu bukan hanya tentang keberanian, tapi juga tentang rasa bersalah. Dan rasa bersalah itu kadang membuat seseorang mencoba menutupinya dengan menjadi pasangan yang terlalu baik. Dia mulai bersikap sangat manis, perhatian, dan seolah-olah ingin menebus sesuatu. Mungkin dia mendadak membelikan hadiah tanpa alasan, mulai sering mengatakan "I love you" atau "aku sayang kamu" dengan frekuensi yang tidak biasa, atau tiba-tiba menawarkan bantuan kecil, seperti membuatkan teh, membawakan makanan, atau menanyakan kabarmu lebih sering dari biasanya. Sekilas, ini bisa terlihat bagus. Kamu mungkin berpikir, wah, dia berubah. Mungkin dia benar-benar menyesal dan ingin memperbaiki semuanya. Tapi hati kecilmu tetap merasa aneh. Ada sesuatu dalam nada suaranya, caranya memandangmu, atau ekspresi wajahnya yang tidak selaras dengan tindakannya. Seolah-olah semua perhatian itu hanya demi menutupi sesuatu. Dan kamu mulai merasakan bahwa kebaikan itu datang bukan dari cinta, tapi dari rasa bersalah. Ini sering terjadi ketika seseorang masih melakukan hubungan terlarang, tapi ingin memastikan kamu tidak curiga. Dia membungkus rasa bersalahnya dalam bentuk kebaikan palsu, bukan karena dia benar-benar ingin memperbaiki hubungan, tapi karena dia takut kehilangan kenyamananmu, sambil tetap mempertahankan dunia rahasianya. Ini adalah bentuk manipulasi yang paling menyakitkan. Karena saat kamu mulai percaya lagi, saat kamu mulai membuka hatimu, ternyata semua itu hanya ilusi. Seolah-olah kamu sedang disuguhkan cinta, padahal kamu sedang diberi pengalihan. Dan yang lebih menyedihkan, kamu mulai mempertanyakan logikamu sendiri. Kenapa aku curiga? Padahal dia sedang baik. Inilah letak bahayanya. Ketika kamu mulai meragukan instingmu sendiri karena terbuai oleh perhatian yang tidak tulus. Padahal cinta yang sejati tidak membuatmu bingung, tidak membuatmu ragu. Cinta yang tulus terasa hangat, bukan membingungkan. Jadi, jika kamu mulai merasa bahwa dia terlalu baik tapi terasa tidak jujur, terlalu manis tapi tidak seperti dulu, itu bisa jadi tanda bahwa ada sesuatu yang sedang dia sembunyikan. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika kamu menyadari kebaikannya bukan untuk memulihkan hubungan, tapi untuk menenangkan rasa bersalahnya sendiri. Jadi, jika kamu mulai merasa jadwal pasanganmu tidak sejalan dengan cerita yang dia sampaikan, dan sering
ada bagian yang tidak nyambung. Itu bisa jadi sinyal bahwa dia belum benar-benar melepaskan selingkuhannya. Tanda 4. Ia mulai kehilangan ketertarikan emosional, tapi masih menjaga penampilan di depanmu. Ketika seseorang sudah tidak benar-benar terhubung secara batin, kamu akan merasakannya meski dia masih ada secara fisik di sisimu. Dia mungkin masih mengatakan sayang, mungkin masih tidur di tempat yang sama, bahkan kadang masih memelukmu, tapi sentuhan itu terasa hampa, datar, tanpa nyawa. Kamu mulai merindukan percakapan yang dulu hangat, candaan yang dulu membuat kalian tertawa bersama, atau sekadar tatapan penuh cinta. Kini, semua itu mulai menghilang secara perlahan, seolah dia hanya hadir sebagai rutinitas, bukan karena cinta. Ironisnya, justru saat dia terlihat mulai jauh secara batin, dia juga mulai lebih memperhatikan penampilannya, lebih sering pakai parfum saat keluar rumah, lebih rapi dari biasanya. Bahkan ketika cuma bilang mau ketemu teman sebentar, itu membuat kamu bertanya dalam hati, untuk siapa sebenarnya dia berdandan seperti itu? Kamu mulai sadar, dulu, ketika dia belum pernah selingkuh, dia tidak terlalu peduli soal penampilan. Tapi sekarang, setelah ketahuan dan berjanji berubah, justru makin sering tampil, menawan bukan untukmu, tapi untuk seseorang yang ada di luar sana. Ini kontradiktif, dia mulai menjauh secara emosional, tapi di sisi lain, seperti ingin terlihat menarik bagi orang lain. Kalau cinta masih penuh, seharusnya perhatian itu tetap kamu yang jadi tujuan. Tapi saat kamu mulai merasa tak lagi menjadi pusat perhatiannya, sementara penampilannya terus ditingkatkan untuk dunia luar, bisa jadi ada seseorang yang kembali dia coba tarik perhatiannya. Dan biased, orang yang masih diam-diam selingkuh akan sangat memerhatikan bagaimana dia tampil di depan selingkuhannya, tapi tak lagi peduli bagaimana rasamu sebagai pasangannya. Tanda 5. Dia sering membandingkanmu secara halus, dan kamu selalu merasa kurang. Ini yang paling sering terjadi, tapi paling sulit disadari. Seseorang yang masih menyimpan perasaan atau ketertarikan pada selingkuhannya biasanya mulai memproyeksikan hal itu ke pasangannya tanpa sadar atau sengaja. Dia mungkin tidak pernah menyebut nama orang itu, tapi sikapnya perlahan berubah jadi lebih banyak mengkritik. Dia mulai membandingkanmu dengan orang lain dalam bentuk yang samar. Misalnya dia bilang, "Kamu tuh terlalu sensitif. Coba kayak temanku itu, enak diajak ngobrol, nggak suka ribut. Atau gaya kamu sekarang kayak nggak berkembang ya, harusnya bisa lebih menarik." Kalimat-kalimat itu seolah masuk akal dan normal. Tapi kalau kamu dengar terus-menerus, tanpa pujian yang seimbang, kamu akan merasa perlahan harga dirimu dihancurkan. Kamu mulai merasa tidak cukup baik,